Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Rahmadianti Aulia, salah satu dosen dari Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitunya mata kuliah Psikologi Perkembangan. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode DAI, Delivery Interaction and Assessment. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Mata kuliah Psikologi Perkembangan ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 di Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Psikologi Perkembangan ini membahas mengenai sejarah perkembangan keilmuan psikologi perkembangan, metode penelitian dan teori-teori perkembangan, dan mata kuliah ini juga mengkaji perkembangan aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, dan moral individu sepanjang hayat, yang terdiri dari beberapa tahap perkembangan, yaitunya prenatal, infansi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kemudian juga membahas tentang hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses yang berlangsung selama periode tersebut. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang pertama, mampu memahami konsep dasar teori psikologi untuk mengembangkan dan menganalisa berbagai gejala psikologi pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. Mampu berpikir logik, kritis, dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian. Mampu melakukan pemecahan permasalahan kesehatan mental melalui pengukuran, asesmen, dan intervensi psikologi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengkaji 3 dimensi perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosional, dan karakteristik kematangan individu di setiap tahapan perkembangan individu melalui berbagai prinsip dan teori perkembangan manusia. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan manusia dikaji melalui 3 dimensi perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan kognitif, serta sosio-emosional individu mulai dari periode perkembangan prenatal, infansi, bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menguasai berbagai prinsip dan teori perkembangan manusia. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik kematangan individu berdasarkan tahap perkembangannya. Terakhir, mahasiswa mampu mengusulkan beberapa alternatif pemecahan masalah perkembangan yang sesuai dengan tahapan perkembangan. Kemudian, terkait dengan bahan kajian, mata kuliah Psikologi Perkembangan ini akan mencakup beberapa kajian, yaitu pengantar psikologi perkembangan yang di dalamnya menjelaskan tentang sejarah, ruang lingkup, dan prinsip dari psikologi perkembangan, serta strategi dalam penelitiannya. Selanjutnya, bahan kajian dari materi pembelajaran psikologi perkembangan yang pertama, teori perkembangan dari teori psikoseksual Freud, teori psikososial Erikson, teori perilaku dan belajar observasional, teori kognitif Piaget, teori perkembangan kognitif Vygotsky, teori moral Kohlberg, dan teori ekologi Uri Bronfenbrenner. Selanjutnya, permulaan perkembangan dan perkembangan prenatal, neonatal, serta bayi, perkembangan periode kanak-kanak awal, perkembangan periode kanak-kanak pertengahan sampai akhir, perkembangan periode remaja, perkembangan periode dewasa awal hingga tengah, dan perkembangan periode dewasa akhir. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam. Beberapa di antaranya adalah modul ajar psikologi perkembangan yang dikembangkan bersama tim dosen, buku atau e-book Lifespan Development, Adolescent Development, artikel Depression in Late Life,
review dan komentari, dan masih banyak lagi referensi lainnya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara luring atau pertemuan tatap muka, dan dilakukan juga secara daring atau asinkronus menggunakan Learning Management System dari UNP. Dan bila dilakukan secara sinkronus, itu menggunakan Zoom atau Google Meet. Dengan menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning yang berfokus kepada keaktifan dan peran mahasiswa di dalam proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, dan melakukan pembelajaran kolaboratif melalui project based learning yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berdasarkan kepada indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri. Dan penugasan berupa analisis studi kasus, refleksi diri, dan tugas observasi lapangan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah psikologi perkembangan ini beragam, bergantung kepada bahan kajian yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Misalnya, pada pertemuan 2 dan hingga 6 akan menggunakan metode ceramah, karena pada pertemuan ini bahan kajian yang dibahas adalah berkaitan dengan teori-teori dalam psikologi perkembangan. Lalu metode presentasi kelompok untuk materi pada pertemuan 7 dan 9 hingga 13. Kemudian pada pertemuan 14 sampai 15, mahasiswa diminta untuk mengerjakan project based learning, yaitu berkaitan dengan pembuatan psikoedukasi berupa simulasi podcast. Untuk pertemuan 8 dan 16 dilakukan UTS dan UAS. Dalam setiap pertemuan tersebut juga diberikan penugasan yang juga beragam, seperti pada materi teori-teori psikologi perkembangan, diberikan bentuk kuis interaktif untuk mendalami materi. Dan untuk pertemuan yang membahas tentang tahapan perkembangan, penugasan yang diberikan berupa studi kasus, refleksi diri, dan observasi lapangan. Penugasan tersebut dilakukan pada LMS Universitas Negeri Padang. Terkait dengan bobot penilaian pada mata kuliah psikologi perkembangan ini terdiri atas tugas sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS dan UAS masing-masing sebesar 15%, dan PBL sebesar 50% dengan jumlah total 100%. Untuk mengevaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan melalui kuis yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. Penugasan berupa analisis kasus, refleksi diri, dan observasi lapangan, dan penilaian UTS diberikan berdasarkan kepada rubrik penilaian di mana terdapat 35 soal multiple choice dan 10 soal pilihan singkat, dan UAS menggunakan presentasi hasil dari pembuatan psikoedukasi berbentuk simulasi podcast. Baiklah, demikian informasi terkait dengan mata kuliah psikologi perkembangan untuk mahasiswa semester 2 Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring atau melalui tatap muka dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan kita hari ini diberkahi. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, silakan diambil absennya dulu melalui MyUNP-nya. Ya, Ibu tunggu sekitar 30 detik. Baik, hari ini kita akan bahas teori perkembangan kognitif, gitu ya. Nanti dalam teori ini kita akan membahas beberapa tokoh kognitif, ya, perkembangan kognitif, diantaranya ada Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Miller. Nah, sebelumnya apakah sudah membaca materi sebelumnya yang sudah ada di LMS ketika di rumah? Udah ya. Nah, semoga hari ini nanti kita memperdalam lagi materi terkait dengan teori perkembangan kognitif ini. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama itu teori dari Jean Piaget.
Nah, ada yang bisa menjelaskan definisi dari teori kognitif Piaget ini? Saya Bu, jadi teori dari Piaget itu menjelaskan bahwa anak-anak itu secara aktif dapat mengkonstruksikan pemahamannya tentang dunia melalui 4 tahapan perkembangan, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan yang terakhir adalah operasional formal. Oke, betul sekali ya. Jadi nanti kita dalam teori kognitifnya punya Piaget ini kita akan membahas tentang 4 tahap perkembangan kognitif yang ada pada individu. Ya, nah sebelumnya kalian mungkin udah baca ya bahwa Piaget itu melakukan observasi itu terhadap anak-anaknya. Ya, nah jadi dia melihat nih proses perkembangan kognitif anaknya mulai dari dilahirkan sampai di usia remaja. Nah makanya ada 4 tahapan itu yang nanti dibahas oleh Piaget gitu ya. Oke, dalam pendekatan teorinya kognitif Piaget gitu ya, akan dikenal dengan proses yang adaptif, yaitu di mana individu melakukan penyesuaian terhadap diri dengan lingkungannya. Nah nanti ada yang dinamakan dengan skema. Ya, nah skema ini adalah representasi mental kita seorang individu. Jadi kita sebelumnya udah punya presentasi dalam diri kita nih. Ya. Nah, contohnya nih kalau kita Ibu contohin seorang anak itu dia mungkin sudah mempunyai gambaran gajah itu seperti apa. Ya, mungkin bisa melalui dari bacaan, cerita orang tuanya gitu ya. Nah, nanti dibilang gajah itu ternyata dalam gambaran yang dia lihat dalam buku bacaannya ternyata gambarnya warna pink. Ya, ada ya gajah warna pink, ada dalam buku Bobo gitu ya. Nah, tapi ternyata itu akan tersimpan dalam kognitifnya menjadi bentuk skema. Kita lanjutkan. Nah, ini skemanya. Ini proses belajar seorang individu. Ya, mulai dari periode kecil bayi kita sampai kita dewasa. Nah, proses kita belajar untuk mendapatkan informasi baru untuk mengkonstruksi kognitif kita, ini skemanya. Ya, mulai dari informasi yang sudah ada dalam kognitif kita, terus bisa jadi kita melakukan asimilasi atau malah akomodasi yang tujuannya dua ini adalah untuk sampai kepada equilibrium, keseimbangan. Gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira analoginya. Jadi ya proses asimilasi di sini adalah warnanya, ada warna yang sama dari informasi sebelumnya dengan informasi yang baru kita terima. Namun di sini ini apa yang sama? Atau berbeda? Bentuk? Nah, ternyata ini merupakan akomodasi. Kenapa? Kita mencoba ketika ini berbeda dari segi bentuk, ya. Nah, yang kita melihat yang sama itu adalah warna. Nah, di sini kita mencoba menyamakan antara informasi baru yang kita terima dengan informasi lama. Jadi kita samakan, oh ternyata balon itu nggak segi 4, tapi adalah bentuknya bulat. Nah, gitu ya. Dalam proses kognitif ini akan kita lalui dengan 4 tahap perkembangan kognitif. Itu yang tadi yang dibaca oleh Aiko gitu ya, yang udah dijelaskan oleh Aiko. Nah, ada tahapan sensori motorik gitu ya, ada tahapan praoperasional, tahapan konkret, dan tahapan operasional formal. Ya, dan semua ini punya ciri khas masing-masing di setiap tahap perkembangan. Kira-kira di bagian tahapan sensori motorik ini seperti apa sih bentuknya? Seperti apa sih ciri khasnya? Apa yang terjadi pada anak di usia baru lahir sampai 2 tahun tentang kognitifnya? Apakah ada yang bisa? Saya mau menjawab. Contoh dari sensori motorik itu seperti bayi itu melihat dunianya, memegang mainannya, melihat warna-warnanya, Bu. Sudah. Ya, betul sekali ya. Jadi di tahap sensori motorik ini kita akan melihat adik-adik bayi itu sangat suka sekali dengan hal-hal yang berwarna-warni, bunyi-bunyian yang unik, beragam gitu ya. Selanjutnya di tahap perkembangan praoperasional yang kedua gitu ya. Ini ciri khasnya adalah anak akan memiliki pemikiran yang simbolik. Nah, jangan heran nanti kalau adik-adik di usia ini itu mereka senang sekali melakukan berbagai macam aktivitas menggunakan benda-benda seperti contohnya bental guling, namun dijadikan itu motor-motorannya gitu ya.
terus kursi dibalikin, terus jadi seluncurannya gitu. Nah, karena mereka senang sekali untuk mengembangkan pemikiran simbolik mereka. Nah, ciri khas yang kedua di tahap perkembangan operasional ini adalah egosentris. Nah, selanjutnya akan kita lihat kemampuan bahasa mereka itu sangat pesat sekali. Yang awalnya mereka hanya mengenal bahasa babbling, bahasa bayi dengan irama yang sama, mama, dada, tata, bubu gitu ya. Namun setelah itu mereka mulai berkembang bahasanya, sudah bisa mengucapkan satu kata, setelah itu digabung menjadi dua kata, dua suku kata, setelah itu bisa nanti menjadi suatu kalimat selanjutnya. Nah, ini berkembang ya. Oke, selanjutnya dalam tahap praoperasional ini anak juga mengembangkan fungsi ya simbolik tadi ya. Jadi mereka nanti suka mencoret-coret ya, mencoret nanti bikin rumah. Makanya biasanya anak di usia 2 sampai 4 tahun ini rumahnya nggak ada yang bersih dari coretan anak-anak. Karena mereka senang sekali menggunakan simbolik-simbolik untuk membahasakan apa yang mereka pahami tersebut. Nah, selanjutnya dari praoperasional akan berkembang menjadi pemikiran yang intuitif, atau kalau menurut biasa itu dinamakan nanti dengan, kita maju sebentar ya, ke operasional konkret. Operasional konkret, anak sudah bisa menyelesaikan permasalahan bahwa ternyata ya, meskipun nanti diubah bentuknya, jumlahnya sama aja ya. Seperti ini kayu ini, meskipun dijejerin berbeda, sebenarnya dia sama aja panjangnya ya. Atau di eksperimen yang lain, air dalam gelas, mungkin bentuk gelasnya berbeda, tapi sebenarnya ukuran atau jumlah air itu sama banyak saja ketika anak di tahap perkembangan konkret. Baik, kita lanjutkan. Nih tadi operasional konkret ya. Ya, di sini individu ya akan mulai mengembangkan pemikiran mereka tidak lagi egosentris. Mereka akan melihat bahwa orang lain ternyata punya pemikiran yang berbeda dengan saya gitu. Orang lain bisa jadi tidak akan sama dengan apa yang saya rasakan. Ya, anak sudah mulai tahu bahwa persepsi orang bisa jadi berbeda dengan persepsi saya. Penilaian orang bisa jadi berbeda dengan penilaian saya. Ya. Nah, selanjutnya di sini anak sudah mulai mampu menyelesaikan masalah konservasi tadi, ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terus juga ada batasan dari tahapan ini di mana mereka hanya terbatas pada hal-hal yang konkret saja, sesuatu yang nampak saja, yang objektif saja. Belum mampu mengabstraksi sesuatu, belum terlalu bisa melihat suatu permasalahan dari segi abstraksi, gitu ya. Nanti kita lihat perbedaan dengan tahap perkembangan selanjutnya itu. Nah, di tahap perkembangan formal, lanjutan dari tahap operasional konkret tadi, nah di sini anak sudah mulai bisa melihat pemikiran secara abstrak, ya, maka dia bisa nanti menyelesaikan masalah secara pemikiran yang ideal, ya, tanpa harus melihat sesuatu itu dulu, tapi dia sudah bisa menganalogikan dalam pikirannya, dia sudah bisa menggambarkan dalam pikirannya, meskipun mungkin sesuatu itu bukan yang nampak di depan matanya gitu ya. Nah, terus dia juga sudah mengembangkan hipotesis gitu ya. Kalau seandainya langit lagi berawan warna abu-abu, itu tandanya mungkin akan hujan. Anak udah bisa melihat itu, sehingga agak gelap ya, kayaknya mau hujan. Nah ya, dia udah bisa melihat sesuatu seperti ini. Dia sudah bisa berpikir secara logik. Nah, terus anak juga sudah bisa berpikir secara sistematis, ya. Dimana anak akan mampu berpikir secara sistematis ini dapat memikirkan kemungkinan-kemungkinan secara teratur untuk menyelesaikan masalah. Seandainya, ya, kalau saya menyelesaikan satu masalah ini dengan cara ini, gimana ya? Contoh nih, dia memecahkan kaca, memecahkan gelas tiba-tiba, ya. Nah, dalam pikiran dia udah tahu apa langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Kalau dulu waktu masih kecil mungkin karena ada
gelas jatuh, ada suara yang besar, kaget. Mana yang duluan? Ngambil kain lap atau nangis duluan? Nangis duluan. Tapi anak di tahap operasi yang formal ini sudah mulai mikir, oh oke, ini ada kaca yang berderai, ada air yang tumpah, maka mungkin akan dia ambil sapu, ya, dia ambil kain lap, atau mungkin ada anak yang langsung menyampaikan ke ibunya, ibu piringnya pecah, gelasnya jatuh gitu ya. Nah, jadi dia sudah bisa konstruksi dalam pikirannya sistematis apa atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, ini yang terakhir, dia juga dapat memprediksi nih. Ya, individu di tahap operasi yang formal ini udah bisa memprediksi. Ya. Ketika terjadi suatu peristiwa, dia sudah memprediksi kira-kira apa masalahnya. Lagi jalan-jalan, terus mobil ayahnya mogok. Ini kayaknya bensinnya kurang ya, Pak. Ya, atau papa lupa menservis ya, kalau melihat kebiasaan papanya menservis dan lain sebagainya. Ya, maka pada saat ini dia sudah bisa memprediksi, bukan meramal ya, tapi memprediksi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke teori kognitif punya Lev Vygotsky. Ya, teori sosial kognitif Lev Vygotsky ini berbeda dengan teori Piaget gitu ya. Nah, Vygotsky itu terkenal dengan teorinya yang dinamakan dengan ZPD. Zona of Proximal Development. Ya, maka ini sangat berguna sekali di dunia pendidikan karena menurut Vygotsky, seorang anak yang diberikan tugas yang sulit yang dia kuasai sendiri, apabila tugas itu sulit dia kuasai sendiri, namun akan bisa dia kerjakan oleh si anak ketika dia mendapatkan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa atau dari teman-temannya yang lebih terampil. Ya, jadi setiap kita itu punya zona, ya, punya area yang dimana kalau di area yang ungu kita bisa menyelesaikannya sendiri nih, ya, bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun kadangkala ada tugas itu agak melebihi dari zona yang warna ungu ini, ya, ini zona yang warna biru atau Tosca ini ya. Nah, ini akan bisa diselesaikan oleh individu ketika itu dibantu oleh teman-temannya yang lebih terampil atau oleh orang dewasa. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi gurunya. Nah, maka pada saat ini, pada kasus ini, maka seorang guru harus siap sedia membantu apa yang dibutuhkan oleh muridnya agar si murid itu bisa melewati zona nyamannya sendiri. Ya. Dia bisa melewati rangkaian tugas yang mungkin lebih sulit kalau dia mengerjakan sendiri. Nah, begitu juga oleh orang tua di rumah, bisa melakukan itu, bimbingan dan bantuan agar anak bisa melewati kesulitannya itu dan di lain kesempatan anak bisa menyelesaikan tugas itu dengan sendirinya. Ya, contoh, ketika adik TK mau masuk sekolah ya, masuk TK, terus mereka akan memasang kancing baju, mungkin awalnya sulit nih. Tapi mereka sudah punya kemampuan untuk memasukkan buah baju ke dalam lubangnya. Nah, dibantu sama si ibu, dibantu mamanya, dibantu bundanya untuk gini loh cara masukin kancing baju ke dalam lubang bajunya. Nah, setelah itu mereka belajar dan akhirnya dengan kesempatan mereka bisa pakai kancing baju sendiri gitu ya. Oke. Nah, di dalam ZPD ini, bantuan yang diberikan oleh orang lain, baik itu oleh orang dewasa atau teman-teman yang terampil ya, teman-temannya dari si individu, dari anak, itu dinamakan dengan konsep scaffolding ya. Nah, pada scaffolding ini terdapat perbedaan level dukungan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak. Nah, interaksi yang dilakukan anak dengan orang dewasa atau orang yang lebih terampil menjadi hal penting dalam scaffolding. Maka perlu ada interaksi antara orang tua dengan anak, teman dengan anak, anak dengan temannya, sehingga dia tahu bagian mana sih yang harus dia butuh bantuan, di mana sih bagian yang saya bisa menyelesaikan itu sendiri. Nah, itu penting sekali di bagian scaffolding ini. Oke. Nah, demikian materi kita hari ini. Maka untuk tugas, silakan nanti kalian refleksikan diri masing-masing ya, menggunakan teori Piaget tadi. Lihat, mungkin belum ingat ya, kalau nggak ingat nih di usia sensori motorik, tapi mungkin kalian bisa melihat
yang punya adik kecil, adik bayi, apa sih yang mereka lakukan ketika di tahap sensori motorik untuk mengkonstruksi kognitif mereka. Nah, baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikirimkan nanti ke learning, nanti akan saya periksa gitu ya. Semoga perkuliahan ini bisa menjadikan refleksi untuk diri kita dan tentunya menjadi modal ke depannya untuk bisa memberikan perkembangan yang lebih optimal untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Baik, banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah psikologi perkembangan. Semoga dapat memberikan gambaran dalam proses pengajaran yang saya lakukan, khususnya dalam proses pembelajaran di mata kuliah psikologi perkembangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yaitu Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Padang, seluruh jajaran pimpinan universitas, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Departemen Psikologi, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.